teman-teman ICCA, kali ini kita mengundang ya salah satu pemenang The Best Contact Center Indonesia 2020, dan tentunya tidak asing karena bagi teman-teman e-commerce ya ini tentunya salah satu penggerak ya roda e-commerce di Indonesia yang cukup heboh ya, menghebohkan dengan beberapa inovasi yang dilakukannya. Dan tahun ini kita tahu bahwa Blibli ya masuk ke dalam peringkat 10 besar, dan tentunya kita perlu acungin jempol ya dengan berbagai hal upaya yang dilakukan. Nah, untuk itu kita ingin dengarkan cerita dari Ibu Lisa Widodo ya, AVP Operation Blibli.com ya. Dan teman-teman semua tentunya tahu dan mudah-mudahan pernah berbelanja di Blibli.com. Ya, pastikan itu harus dilakukan ya. Nah, kali ini kita akan mengajak beliau untuk berdiskusi, dan salah satu pertanyaan pertama yang ingin kita ajukan tentunya dengan Bu Lisa adalah ya bagaimana ya menurut beliau hasil yang dicapai oleh Blibli.com tahun 2020 ini. Silakan. Halo Pak Andi, terima kasih banget sudah diundang. Terima kasih juga buat banyak kesempatan ya yang sudah diberikan buat Blibli dan timnya. Sebenarnya buat kita untuk mengikuti kompetisi The Best Contact Center Indonesia 2020 ini apa ya, udah natural ya. Sepertinya semua perusahaan yang punya customer, yang serving customer, yang menempatkan customer itu menjadi fokusnya kita, menjadi poin nomor satunya kita sebagai boleh dibilang yang men-shape visi dan misi dari perusahaan itu ada, wajib ya, ikut yang namanya The Best Contact Center Indonesia gitu. Dan kami melihat bahwa ajang kompetisi ini ajang yang serius gitu ya. Ajang yang bukan cuma semata-mata hanya untuk berkompetisi dan mendapatkan suatu piala gitu, bukan. Tapi lebih ke arah pemupukan kepercayaan diri, pemupukan bahwa industri contact center ini bukan hanya sekedar supporting department, tapi juga mempunyai peranan yang sangat key dan center di dalam memajukan suatu brand perusahaan tersebut. Jadi kami percaya sekali bahwa yang namanya aktualisasi dari teman-teman di dalam yang menservis customer kami itu sangat diperlukan. Dan kami membutuhkan suatu platform di mana platform tersebut yang bukan sekedar hanya platform, tapi benar-benar dipikirin gimana caranya untuk meningkatkan aktualisasi diri tersebut gitu. Jadi oleh sebab itu boleh dibilang kami sangat bangga dengan segala effort yang sudah diberikan ya oleh Pak Andi Anugrah dan juga timnya dan ICCA dan seluruh teman-teman yang selama karirnya ini banyak fokus di dunia ini gitu, karena ini luar biasa menurut saya. Baik Bu Lisa, terima kasih atas kesediaannya untuk bergabung pada The Best Contact Center Indonesia 2020. Tentunya untuk menghadapi kompetisi ini banyak persiapan yang Ibu lakukan. Apa saja sih, boleh diceritakan dengan kami? Oh iya Pak Andi, tentunya kalau misalnya ajang kompetisi bergengsi seperti ini, persiapannya nggak cuma sebulan 2 bulan ya Pak ya. Persiapannya cukup panjang sebenarnya dari sisi kami. Kebetulan pertama kali Blibli mengikuti kompetisi ini tahun lalu. Jadi sejak tahun lalu kami juga paham bahwa kompetisi ini diadakan setiap. Jadi pemilihan audisi atau cerita-cerita itu udah kami woro-worokan sejak tahun lalu sebenarnya bahwa ada ajang kompetisi ini loh. Jadi kami mulai dengan audisi dulu ke teman-teman agent di Blibli.com. Kemudian pemenang-pemenang tahun lalu atau teman-teman yang sudah ikut tahun lalu itu mulai sharing story, sharing sukses story-nya mereka. Kemudian kenapa mereka ini harus mengikuti ajang ini, apa sih yang di-expect dari mengikuti ajang seperti ini. Nah, kalau kami lihat sangat menyenangkan prosesnya dari sisi kami. Kami juga animonya di dalam juga sangat besar.
Teman-teman yang apply di audisi itu boleh dibilang hampir semua agent kami berpartisipasi, tapi tentunya tidak bisa semuanya ikutan. Jadi the success rate dari yang kami ikuti itu ada sekitar 20% dari yang sampai yang terpilih menjadi peserta itu 20%. Nah, dari 20% tersebut, 50%-nya mendapatkan award. Jadi sangat menyenangkan sekali ya kalau dari segi kami. Proses ini kami lakukan tentunya dari tahun lalu, tapi intensif itu 2-3 bulan sebelum dari kompetisi. Apa yang disebut dengan intensif, sebenarnya banyak sekali tahapan yang terjadi di internal. Jadi selain audisi, kami juga ada tim suksesnya sendiri. Tim suksesnya itu sendiri pun boleh dibilang kepanitiaan yang kami bentuk. Kepanitiaan yang kami bentuk ini kami bagi menjadi beberapa expertise juga. Jadi expertise-nya itu ada di segi knowledge, ada di segi presentation, kemudian ada di segi data, kemudian ada juga di segi Q&A gitu. Jadi preparation-nya berbeda-beda. Baik, Bu. Luar biasa timnya ya. Ada audisi, ada sharing session, ada juga tim sukses. Ya, wah ini banyak sekali kreativitas yang dilakukan oleh Blibli ya. Dan tentunya untuk menyiapkan hal tersebut butuh ya leader yang dalam memberikan arahan pada mereka. Apa sih yang Ibu tekankan pada mereka sebagai target? Targetnya udah pasti maunya sih masuk top 10 ya. Kemudian kita juga belajar banyak sebenarnya dari tahun lalu. Tahun lalu itu banyak hal yang kami nggak paham sebenarnya. Jadi kebetulan tahun lalu saya ikutan loh Pak Andi jadi peserta. Jadi saya sendiri jadi juga bingung gitu. Ini gimana sih maksudnya gitu. Kadang-kadang juga tengah-tengah proses tuh tahun lalu tuh lumayan bingung gitu. Jadi terus pas pengumuman pemenang juga masih bingung. Jadi maksudnya gold tuh apa ya? Maksudnya platinum gimana gitu. Jadi mau masuk top 10 tuh gimana gitu. Jadi bingung juga gitu. Benar-benar itu tahun pembelajaran luar biasa sih. Jadi saya pribadi pun juga menjadi peserta di tahun lalu juga belajar banyak gitu. Oh ternyata cukup sangat bergengsi ya. Waduh preparationnya kayaknya kurang gitu. jadi membuat kita lebih prepared ya sebenarnya di tahun ini gitu. Jadi kita tahu bahwa oh kalau masuk top 10 itu ngumpulin sebanyak-banyaknya platinum gitu ya. Jadi makanya kalau dilihat nih Pak Andi backgroundnya kita nih tuh beli for platinum gitu ya. Jadi pokoknya kita nggak peduli, pokoknya platinum gitu. Sebanyak-banyaknya platinum gitu. Makanya udah mindsetnya udah kayak dicuci gitu ya. Jadi hal yang kayak gini nih yang membuat kita banyak belajar sih. Jadi kalau dibilang strategi ya strateginya ya ini nih gitu ya, strateginya sebanyak-banyaknya platinum gitu. Jadi karena sebenarnya dari segi kompetisi cukup menyenangkan kalau misalnya memang we aim for the star gitu ya. Jadi kita selalu bermimpi itu yang menjadi the best gitu. Jadi memang bukan sekedar berpartisipasi atau bukan sekedar mengikuti proses, tapi bagaimana proses itu yang kita jalani adalah proses untuk menjadi yang terbaik gitu. Jadi karena preparation untuk menjadi terbaik dengan preparation untuk mengikuti itu kan berbeda. Jadi mindsetnya, strateginya dari awal ke arah sana sih. Jadi memang preparation to be the best. Gitu. Baik, jadi targetnya tercapai ya Bu ya? Sebenarnya sih belum banget. Tentunya bukan target platinum aja sih yang kita ingin capai ya. Tapi tentunya yang namanya terbaik kan nomor 1 ya Pak Andi. Gitu. Tahun ini belum gitu. Jadi harapannya masih ada gitu ya di tahun depan untuk menjadi lebih baik lagi gitu. Nah, dari lomba ini kan yang paling banyak platinumnya Ibu dari korporat ya, Bu ya? Banyak korporat yang ini. Nah, tentunya ada feedback dari Dewan Juri, dan saya juga menonton sih videonya Ibu, ya, dan tentunya videonya bagus-bagus dan menarik. Proses wawancaranya juga sangat bagus ya. Jadi, menurut Ibu, apa sih feedback dari Dewan Juri yang paling menarik buat Blibli.com? Mungkin saya rangkap in general aja ya Pak Andi ya.
Jadi kalau misalnya feedback dari Dewan Juri, memang banyak sekali karena kan memang Dewan Jurinya adalah orang-orang yang sangat kompeten di bidang contact center gitu ya, boleh dibilang. Sedangkan kalau Blibli itu kan suatu perusahaan yang amat sangat belia gitu ya, baru dan muda. Dan juga kalau dilihat kan juga peserta-pesertanya ini mungkin semuanya di bawah umur 25 tahun. Jadi harus lebih di-highlight lagi gitu. Milenialnya nggak cuma sekedar young milenial gitu. Jadi benar-benar memang ada banyak experience gap ya dari antara peserta maupun juga dari Dewan Juri yang sudah melihat banyak asam garam dunia contact center gitu. Jadi tentunya feedback dari mereka ini jadi eye opener ya buat teman-teman peserta ya, juga untuk blibli.com itu sendiri gitu. Jadi benar-benar eye opener bahwa ini toh through experience this is what's important gitu di mata customer. Through experience this is what important to make the brand even stronger gitu. Jadi hal-hal yang seperti ini sih luar biasa ya, karena kan biasanya kita nggak setiap hari dapat mentorship especially from various different industry ya, various different industry. Jadi ini boleh dibilang rare opportunity gitu, nggak semua orang dapat kesempatan ini. Apalagi kita bicara feedback itu kan tidak hanya cuman satu topik ya, tapi kan kebetulan di kategori corporate kami tuh mengikuti 6 kategori gitu, 6 kategori topik. Jadi tentunya feedback yang masuk pun juga langsung overwhelm ya, maksudnya sangat banyak gitu. Jadi karena variasi dari topik tersebut, kemudian juga juri-jurinya kan juga bukan cuma sekedar juri yang baru terjun di dunia contact center, ini juga kan kita bicara dunia ya, kita bicara standar internasional, kita bicara standar Asia Pasifik gitu ya. Jadi mereka melihat gitu juga tipe-tipe customer dari berbagai negara gitu ya, dari berbagai culture gitu ya. Dan ini gimana caranya kita Blibli untuk berpikir bahwa jika mana kita nanti mau melebarkan sayapnya kita lebih besar lagi, kira-kira pilar-pilar mana yang kita harus mulai tanam dari sekarang. Gitu sih. Menarik kelihatannya ya, yang muda, ya terus memang ini energik gitu ya. Ini Blibli selalu tampil seperti itu ya. Dan sebetulnya Bu, kalau berbicara lomba ini, tantangan apa sih yang Ibu hadapi dalam mengikuti lomba ini? Bisa share dengan kita ya, mungkin jadi bahan pelajaran buat teman-teman yang ingin mengikuti. Ya kebetulan kan tahun ini kayaknya hanya Blibli dari e-commerce yang ikut. Oh banyak ya, banyak, ada Tokopedia, ada Oppo ya yang ikut juga ya. Tapi bukan e-commerce ya mereka ya. Ya, tantangannya sih tentunya mungkin teman-teman juga nggak prepare ya sebenarnya tantangannya ya, karena kan kayak yang saya bilang tadi di awal Pak Andi, jadi dari awal tuh kita udah tahu bahwa tahun 2020 kita mau ikutan ajang kompetisi ini. Jadi sebenarnya audisi, woro-woro, sharing story udah dimulai dari tahun lalu ya kan, dari sejak kita ikut ajang kompetisi ini di tahun lalu gitu. Jadi kalau udah diantisipasi sebetulnya Bu ya. Dan dengan adanya pandemi COVID-19 itu kan nggak diantisipasi ya, maksudnya kita kan mikirinnya, oh kalau ini ajangnya tuh kayak gini, kita sharing story kemarin tuh ketemu jurinya begini, pertanyaannya tuh begini, kemudian masuk ke ke camp tuh seperti ini gitu, teamworknya yang dilihat seperti ini, keseharian kamu dilihatnya juga seperti ini gitu. Jadi story yang di share itu kan sebelum pandemi ya gitu. Dan dengan adanya semua berubah ya, boleh dibilang dari pihak TBCCI pun juga mesti berubah konsep kan gitu, gimana caranya supaya ajang ini tetap terselenggara gitu ya, teman-teman juga tetap punya aktualisasi walaupun situasinya berbeda dengan new normal. Kemudian kita jadi re-strategize ulang kan sebenarnya di Blibli juga ngikutin kategori, ngikutin new normal yang baru. Jadi sangat menarik sih sebenarnya. Jadi kalau dibilang sama-sama blank sheet, sama-sama kertas putih gitu, antara pemenang yang tahun lalu dengan yang sekarang itu boleh dibilang kertas putih sama-sama, karena kompetisinya juga boleh dibilang juga berubah gitu ya.
Jadi itu yang membuat kita menarik karena it's just a matter of lomba kreativitas dan lomba kecepatan gitu, di mana kita juga punya kesempatan yang sama walaupun kita punya experience boleh dibilang masih 1 tahun ya kan, kita ikutan lomba ini kan baru tahun kedua ya, jadi kita berasa sih menarik ya. Jadi sebenarnya tantangan itu menjadi opportunity yang sangat besar buat Blibli, dan kita melihat bahwa opportunity ini nggak boleh disia-siakan gitu, karena kita nggak pernah tahu lagi kan tahun 2021 nanti ajang kompetisinya seperti apa gitu ya, platformnya berbeda lagi gitu. Jadi buat kita jadi melatih kecepatan sama melatih adaptasi, adaptability yang membuat kita itu define who we are in terms of the leadership, in terms of teman-teman yang ngikutin, dan ini yang kita lihat bahwa oh ternyata dengan adanya ajang ini tuh di internal Blibli jadi menyatu gitu. Jadi kalau yang tahun lalu tuh kita fokusnya hanya customer service department. Nah, this year we change the strategy. We request for all the department within Blibli to become a part of this competition gitu. Jadi itu yang nyebabin kita juga jadi open up gitu ya, in terms of bahwa with this new normal, with this new competition, kayaknya nggak bisa cuma di-serve oleh customer service department aja gitu, atau operation department aja, tapi ini suatu yang belongs to Blibli as an overall, and I think kita harus bergandengan tangan untuk attack this new normal gitu, untuk ngelihat bahwa serving our customer is not just customer service department job, but serving our customer is belong to everyone job within the company, dan itu yang kita pengen show sebenarnya di ajang kompetisi 2020 ini, bahwa ini hasil kerja semuanya gitu. Ini hasil kerja baik itu dari sisi teknologi and product management, baik itu dari segi marketing, baik itu dari segi operation, return department, supply chain, semuanya itu jadi satu gitu di dalam suatu blended kita punya hasil sih. Gitu. Ya, memang menarik sekali kalau melihat dari videonya Blibli yang mengikuti lomba ini, ya. Walaupun sayangnya kita tidak bisa publish karena tentunya ini adalah ada rahasia-rahasia perusahaan di dalamnya ya. Baik kalau gitu. Nah, kalau lihat dari strategi Ibu, yang tampil tahun ini kan ini muda-muda. Jadi kelihatannya Bu Lisa mendelegasikan segala sesuatunya kepada timnya. Nah, itu ini adalah apakah itu memang strategi atau ada sesuatu di balik itu ya? Silakan Ibu. Sebenarnya sih mungkin ya karena rasa penasaran saya pribadi terhadap ajang ini sudah terselesaikan tahun lalu sebenarnya, dengan ikut sendiri jadi peserta sendiri. Waduh, ngerasain gitu ya, kayaknya I think personally I've understand in terms of what it takes gitu, what it takes to be peserta gitu. Jadi pengen banget gitu passing the torch to the younger audience gitu. And I think we've done a very good decision karena saya melihat bahwa caranya saya menghandle kompetisi sebagai peserta dengan caranya teman-teman yang lebih muda dan dari generasi yang lebih menyegarkan, itu juga it's quite different gitu. Jadi I learn something new juga myself gitu. Jadi throughout this process, it's amazing experience for me to see how the person and the people transformed into a different direction gitu. Karena buat saya juga pembelajaran yang luar biasa gitu, dan buktinya jauh gitu. Tahun lalu kita ranking 11 ya, tahun ini kita ranking 4 gitu. Jadi luar biasa sih. I've seen many effort yang people put it all out ya. Jadi itu suatu buat Blibli sendiri menyegarkan aja gitu, ngeliatin cerita-cerita kayak gitu. Sebenarnya ada 2 cerita yang sangat menarik sih, Pandi, yang saya pengen sharing loh. Yang pertama itu kan kita juga ada individual kategori yang kami ikuti ya. Ada 12 peserta. Salah satu peserta yang sangat menyentuh gitu ya, yang banyak menyentuh teman-teman juga,
itu namanya Rizka. Rizka itu masuk ke dalam kategori English gitu ya. Yang sangat mengejutkan, Rizka ini menang platinum Pandi di kategori English. Kemudian kita cari tahu kan, maksudnya banyak banget, saya juga dengar banyak banget karena kan kebetulan yang ngebantu kita untuk video editing dan take up videonya, kemudian bantu jadi kameramen itu kan teman-teman dari internal Blibli juga kan. Jadi ada dari departemen marketing, ada dari departemen photoshoot yang biasa photoshoot produk-produk, bikin video sama model di e-commerce kita gitu ya. Itu juga ikutan gitu loh ngevideoin si Rizka. Jadi mereka ngelihat, gila Rizka tuh keren banget gitu. Gila Inggrisnya kok bisa kayak begitu sih gitu. Maksudnya jago banget gitu. Maksudnya pemilihan kata-katanya, confidence-nya dia di dalam menyampaikan, dan bener aja kan dia dapat platinum gitu kan. Terus setelah kita melakukan, kan teman-teman jadi pengen tahu gimana sih caranya ngelas Inggris di mana gitu. Jadi ternyata Rizka tuh nggak ngelas Inggris, ternyata dia tuh caranya dia belajar tuh autodidak. Jadi Blibli pun juga nggak nyangka gitu ya. Karena dia just happen to be penggemar film gitu, jadi dia banyak nonton YouTube, banyak nonton film-film. Dari situ dia belajar banyak through screen. Dengan layar sebenarnya dia banyak sekali belajar melalui layar. Jadi hal yang seperti itu yang menurut kita wow, that's so now gitu. Itu sekarang banget gitu caranya orang belajar gitu ya. People are now learning through screen gitu. People are now learning through different media, dan itu proven banget sama Rizka gitu bahwa if you want it, you can get platinum gitu. If you want it, if you put a lot more effort in what you do, and if you're passionate about it, you can definitely be the best gitu ya, be the best. So that's one of the amazing stories sih yang we learn juga gitu throughout this process, dan definitely this year. Cerita lainnya, cerita satu lagi kalau masih boleh, yang di bagian corporate kategori. Ada satu topik yang teman-teman bawain ya, the best employee engagement, judulnya entertainment gitu ya. Nah itu juga sangat menarik karena dibawain sendiri sama Evania, kemudian ada Andra, itu juga dua individu yang menurut kami juga sangat menarik ya, the way they interact with each other. Kalau misalnya teman-teman punya kesempatan untuk melihat videonya mereka, jadi caranya mereka membawakan presentasi pun juga nggak sekedar orang cuman memberikan presentasi seperti layaknya orang melakukan presentasi gitu, tapi the way mereka ngebungkus that presentation is seperti infotainment gitu. Jadi dua talk show host gitu ya, saling berbicara, kemudian they bring up the topic of the entertainment gitu, dan itu sangat menarik gitu. And then it's basically like you've never seen somebody deliver a presentation like they do gitu. Jadi itu juga kebetulan mereka juga kami undang internal gitu ya, di internal Blibli juga untuk sharing mereka punya success story di TBCCI 2020 gitu ya, yang isinya leader-leadernya Blibli, ada sekitar mungkin ada sekitar 60-70 leadernya Blibli yang watching Evania sama Andra do their presentation over Microsoft Teams ya. Kebetulan di office kami pakainya Microsoft Teams. Jadi di situ tuh baru pertama kalinya di leadership forum Blibli seperti itu ada orang ngebawain presentasi kayak talk show seperti Evania sama Andra. Dan, they got an applause, nggak pernah ada internal presenter gitu ya, nge-present sesuatu di leadership Blibli dapat applause di Zoom, sampai chattingnya tuh sampai pujiannya sampai ratusan gitu dari semua leader juga ngemuji mereka. Jadi, I think it's something new ya, it's something new again yang we learn gitu, dan teman-teman yang ngikutin ajang ini tuh benar-benar membawa hawa baru ya buat Blibli di dalam. And hopefully juga buat teman-teman di luar sana gitu, hopefully the judges, hopefully juga teman-teman dari ICCA gitu ya, hopefully whoever yang watch the program and watch the presentations touched by it gitu.
Bu Lisa ini saya lihat dari data pemenangnya, memang ini adalah orang-orang yang baru bergabung di The Best. Kelihatannya regenerasinya berjalan dengan baik di Blibli.com ini. Ya. Dan untuk kategori yang menang platinum itu kan sebetulnya yang Ibu menangkan adalah employee engagement dan people development. Dan itu semua adalah menyangkut orang. Kelihatannya memang bagus pengembangan SDM-nya di Blibli. Kalau bisa memuji itu ya Bu ya. Menurut Ibu mungkin bisa di-share gitu ya, apa yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi ya? Oh, to tell you the truth, I don't know. But I think bagus gitu ya. I think kalau boleh nebak, sebenarnya I think it starts from our leader ya sebenarnya. Mungkin kalau di Blibli top of our leadership definitely our CEO ya, Pak Kusumo ya. Jadi I think what he believe and developing the people within the company itu trickle down sampai ke bawah sih. Jadi I think we as any employee in that sense ya, I think we have to show respect to our I think that's the best key yang I could learn of ya. And by doing that ya, by doing respecting your leader ya, regardless you believe or you don't believe or you are not sure, you're not 100% sure, but by you believing your leader, I think it will show by nature that there is something greater to achieve than ourselves gitu. Jadi karena keegoisan diri kita masing-masing itu jadi dikesampingkan untuk greater gift, dan itu biasanya trickle down sebenarnya sampai ke bawah. Jadi that feeling, because human feeling and human kenyamanan hati manusia itu kan bukan sesuatu yang mudah untuk ditebak ya. Karena pada saat kita berbicara mengenai people, pada saat kita bicara mengenai regenerasi, itu sesuatu yang bukan statis, itu sesuatu yang sangat dinamik. Dalam hitungan detik orang bisa berubah loh perasaannya. Jadi hal yang seperti itu memang susah sekali ditebak. Kalau ditanya apa sih ininya, nggak tahu gitu. Tapi you can feel it, you can sense it, and I think I have a strong belief ya. I have a strong belief. It starts by believing your leader. Itu I have that strong belief. Ada satu contoh yang mungkin Ibu bisa share, contoh employee engagement yang Ibu lakukan. Satu aja. Banyak hal ya, terutama mungkin kalau yang di present sama Evania sama Andra yang kemarin, itu banyak sekali caranya mereka adapt dari kebiasaan yang lalu sebelum pra-COVID dengan post-COVID. Jadi gimana caranya mereka itu melakukan banyak perubahan di dalam doing employee engagement ya dengan para agent itu melalui social media. Kemudian gimana caranya mereka berubah yang tadinya ketemu muka ke muka, karena kan pada saat bulan Maret itu kebetulan kami memutuskan secara perusahaan itu bahwa teman-teman yang bisa working from home, kita working from home termasuk di contact center. Jadi boleh dibilang 100% dari teman-teman di contact center pada awal pandemi di bulan Maret itu 100% working from home. Jadi hal yang seperti ini cukup shocking kan, karena belum tentu rumahnya mereka itu boleh dibilang mumpuni untuk bisa bekerja selama segitu lama ya, berjam-jam tanpa distraction gitu. Jadi hal yang seperti itu yang teman-teman di area training department itu merubah, membantu ya, boleh dibilang membantu banyak dari sisi mental health. Terutama banyak fokusnya ke mental health sih sebenarnya. Not so much we understand about the knowledge segala macam gitu ya. Tapi benar-benar specifically untuk department yang training department ini, I think what they've done, it's a lot of them, it's not so much on the knowledge, but more into the mental health of the agent. Nah itu yang menurut saya sangat menarik sih keputusan yang mereka lakukan seperti itu. Baik Bu, boleh cerita sedikit nggak Bu? Ini apa namanya? Seberapa besar sih Blibli.com contact center-nya ini? Ada berapa di berapa lokasi jumlah agentnya? Boleh
boleh tahu? Dari segi agent frontliner kami ada sekitar di 70-100 orang. Kemudian memang kita ada second layer yang banyak berbicara mengenai escalations. Jadi kalau di Blibli kan memang sangat dinamis prosedurnya sama prosesnya. Kemudian variasi produknya juga sangat banyak. Jadi hal-hal yang baru, seller-seller yang masuk baru, kategori produk, categorization produk yang masuk pun setiap hari juga bisa berubah gitu. Jadi boleh dibilang key dari komponen dari strategi di organization chat within the customer service di dalam Blibli itu banyak sekali disupport sama back office function. Jadi di back office kita itu mau make sure itu yang sebenarnya one of our heaviest chunk ya. Jadi itu yang di kita yang menjadi voice customer voice internally supaya secara customer service pun kita juga bisa memberikan yang terbaik buat customer kita. Baik, Bu Lisa. Nah, mungkin ada harapan Ibu terhadap The Best Contact Center Indonesia yang selanjutnya? Oh, harapannya untuk tahun depan ya Pak Andi. Harapannya terus definitely harus terus diadakan. Kayak tadi saya bilang, mimpinya kita itu terus meregenerasi talent-talent yang baru. Mimpinya kita itu bahwa ajang kompetisi ini benar-benar bisa dijadikan aktualisasi atau menjadikan mimpi yang indah ya, dan juga proses yang sangat menarik gitu di dalam karir teman-teman agent yang punya kesempatan masuk ke dalam ajang kompetisi ini. Karena menurut kita setelah ngikutin 2 tahun ya, dengan boleh dibilang dengan 2 mekanisme yang berbeda gitu ya, baik itu yang sebelum COVID maupun yang sesudah COVID, kita tuh belajar banyak banget gitu, dan teman-teman dari TBCCI itu juga luar biasa ya, cara mereka preparations, adapt to the new normalnya juga seperti apa, dan komitmen untuk ajang ini terus berlangsung juga tinggi gitu ya. Jadi buat kita nih kayak win-win relationship gitu. Jadi kita pengen banget tahun depan for sure, we always dream of to be the best. So kita akan terus continue be part of this competition until we reach. Bu Lisa, tentunya ini kan lomba The Best kan banyak orang mengatakan adalah kompetisi yang berat ya, persiapannya harus matang, timnya memang harus serius mengikutinya. Ini bukan lomba yang yang ringan diikuti ya, bagi siapapun, apalagi sambil harus kerja, ada target dikejar. Nah, bagaimana menurut Ibu? Ya, memang ini ekstra mile ya. Semua tadi saya bilang nggak ada yang dibebas tugasin dari mereka punya pekerjaan. Kalau mereka ikut ajang kompetisi ini, kemudian misalnya mereka punya scorecard itu turun, itu mereka akan tetap masuk ke coaching ya, akan tetap masuk ke warning pool gitu. Jadi bukan berarti terus mereka dibebas tugaskan, oh karena kamu masuk ke ajang, jadi saya kasih kamu pengampunan. Tidak ada pengampunan di sini. Jadi jadi tidak ada pengampunan. Jadi di sini memang didesain untuk teman-teman yang yang haus akan itu tadi, to be the best gitu. Jadi memang nggak didesain untuk everyone gitu. Memang hal-hal yang seperti ini bukan sesuatu yang yang diciptakan untuk semua orang, tapi kita mau make sure bahwa yang punya urge, yang punya semacam api yang nggak bisa dipadamkan dan mereka tahu bahwa api itu harus nyala gitu. Itu kita pengen punya sarananya, ada sarananya. Dan Blibli definitely love that kind of talent, love that kind of people. Yang definitely have that passion within their heart, yang mereka tahu I'm always born to it. Gue nih lahir untuk jadi juara gitu. Jadi kita pengen make sure bahwa Blibli punya ajang itu dan Blibli punya sarananya untuk make sure that kita bisa nyalurin jiwa boleh dibilang jiwa ingin surfing ya. Jiwa ingin terus belajar gitu, learning
Jadi itu yang menurut kita yang luar biasa sih apa yang teman-teman TBCCI lakukan ya. Karena definitely I think we love the way you guys do it, and I think it's a very valid sarana untuk perusahaan maupun kita sebagai individu untuk terus belajar gitu, untuk terus belajar hal-hal yang baru. Baik, Bu Lisa. Kita udah ngobrol banyak ya, dan tentunya sebagai penutup, Bu Lisa ingin menyampaikan sesuatu. Silakan. On behalf of blibli.com, Pak Andi, kita ingin ngucapin terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk apa yang telah TBCCI lakukan di dunia ini. Buat kami ini adalah seperti namanya Pak Andi ya, anugerah banget bisa ada ajang ini. Dan kami terus mensupport dan ingin terus berpartisipasi tentunya, karena buat kami ini adalah suatu sarana yang luar biasa ya untuk para karyawan-karyawan kami, untuk para teman-teman yang serving terutama di dunia customer service, yang serving our customer. I think ini boleh dibilang cerita yang sangat menghangatkan dan menyegarkan untuk kita semua, karena melalui ajang ini adalah bukan ajang yang mudah untuk dilalui. Ini adalah ajang yang sangat berkompetitif dan berkompetisi across industri ya Pak Andi. Nggak cuma satu industri, nggak cuma dua industri, dan boleh dibilang ini adalah sangat bergengsi di Indonesia. Dan saya juga ingin mau minta tolong juga supaya diteruskan terus sampai generasi-generasi berikutnya, karena ini benar-benar suatu momen yang jarang ya, atau kesempatan yang jarang bisa dilalui oleh semua orang, dan pada saat kita dapat kesempatan itu kita belajar sebaik-baiknya, baik itu kita sebagai peserta maupun teman-teman yang sebagai juri maupun teman-teman sebagai supporter, itu juga bisa belajar throughout the process. I think it's really nice. I think it will make Indonesia different league ya, in terms of kesiapan kita untuk nantinya maju ke World Contact Center gitu ya. Itu aja sih Pak Andi. Terima kasih banyak Bu Lisa, waktunya ya, senang ngobrol dengan tim Blibli dan senang melihat prestasinya yang membanggakan ya, menarik tentunya video-video yang mereka sajikan, dan ini memberikan pencerahan baru dan mendapatkan sebetulnya aplaus yang dari semua juri yang menonton videonya. Mereka menilai video Blibli ya adalah grade-nya menjadi lomba ini menjadi lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Tapi tentunya ini kompetisinya akan lebih menarik lagi, dan kita harapkan Blibli kembali berlomba tahun depan dengan target yang lebih tinggi, dan harapannya banyak perbaikan yang dilakukan supaya kita bisa melihat yang terbaik ya dari blibli.com. Sekali lagi terima kasih buat Blibli dan Bu Lisa, dan tentunya semua timnya. Selamat atas prestasi yang membanggakan ya, dan mohon dipertahankan. Terima kasih banyak Pak Andi, thank you. Oke.